Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayyah Fadia Aisyah, NPM 1905040045, dan rekan-rekan saya Delinia Putri Widyastuti, NPM 05040039. Rahmawati Yulia Andarini, NPM 1905040059. Kami di sini akan mewawancarai Ibu Sri Mahmud sebagai Ketua Cabang Aisyah Mertoyudan. Selamat menyaksikan. Pusat, kemudian Aisyah wilayah, jadi kemudian Aisyah daerah, kemudian Aisyah cabang, lalu Aisyah ranting. Strukturnya kan, organisasinya kan seperti itu. Kalau disingkat ya PPA itu pimpinan pusat Aisyah, kemudian PWA pimpinan wilayah Aisyah, lalu PDA ini pimpinan daerah Aisyah itu tingkat kabupaten, lalu yang cabang itu tingkat kecamatan itu PCA, lalu PRA itu tingkat ranting itu sebetulnya adalah desa atau kelurahan. Nah, programnya Aisyah itu ya menyesuaikan dari program pusat yang sudah mampu untuk dilaksanakan di tiap ini tadi tingkatan ini. Kalau saya kan di cabang, jadi itu kita punya majelis-majelis. Jadi yang pertama itu ada majelis tablik, kemudian majelis dikdasmen, kemudian ada majelis ekonomi, lalu ada majelis MKS, majelis kesejahteraan sosial, kemudian ada apa itu bimbingan penyuluhan itu, lembaga itu ya. Itu penyuluhan, kemudian hukum dan HAM, MK, kemudian ada ya MKM apa itu ya, majelis hukum dan HAM, MHH ya, hukum dan HAM itu majelisnya lah. Semua tiap-tiap majelis itu juga punya program diri sendiri kan begitu, sesuai dengan ininya program kerjanya kan gitu. Jadi kan sudah ada ininya, acuannya program kerja yang dari PP sampai yang di cabang ranting itu kita menyesuaikan kondisi masing-masing. Nah, kalau yang majelis tablik ini majelis kesehatan tadi belum ya? Nah, majelis kesehatan gitu. Kemudian lingkungan hidup, MKLH itu majelis itu yang kesehatan dan lingkungan hidup ya, termasuk itu. Itu kalau yang tablik itu kita mengadakan punya istilahnya gria lansia ada, kemudian apa itu kegiatan tablik gitu loh, jadi pelatihan kayak pelatihan mubalighah gitu. Nah, untuk cabang ini yang sudah jalan itu kajian atau pengajian, iya. Ini tuh seminggu sekali atau kalau yang ini kita kan cabang ya Mbak ya, cabang itu tiap 3 bulan sekali, karena itu kan mengumpulkan ini yang skupnya kecamatan kan begitu. Tapi kalau ranting-ranting itu tiap bulan sekali. Cuma pada saat pandemi ini kita tidak tatap muka. Itu. Berarti ya online. Iya. Kita ngikuti online, tapi kalau yang di cabang nggak menyelenggarakan, tapi kita ngikutin yang program dari PDA. Di PDA itu kan sudah ada programnya, itu tiap pagi ada, terus
itu akad pagi tidak ada. Jadi, ini kita mengikuti itu lewat ini. Ya, itu yang paginya, kemudian ya. Terus kalau apa itu ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini kita tetap bisa apa tuh bertemu. Jadi kita bisa bertemu. Kayak kemarin kita mengikuti pelatihan juga yang tingkat daerah. Kemudian yang diselenggarakan oleh itu Dinas Sosial dan kerjasama dengan DPR karena dananya itu dana dari aspirasi DPR yang gitu. Kemudian ditindaklanjuti di tingkat Sabang kemarin tanggal 24 itu kita selenggarakan pelatihan juga di sini. Gitu. Jadi yang kemarin kita kirimkan untuk mengikuti pelatihan di daerah. Jadi apapun, pelatihan apapun, itu kalau yang kita mengikuti di daerah, nanti selesai dari daerah, kita sampaikan di cabang. Nanti cabang menyampaikan di ranting. Gitu Mbak? Oh, berarti kayak Iya. apa? Jalurnya. Iya, iya kan jalurnya memang harus begitu. Jadi yang bisa itu nanti tidak hanya yang dikirim ke daerah aja, jadi nanti harus sampai pada anggota di tingkat bawah, kan gitu. Ini jalan itu tidak hanya apa ini program aja, ini yang sudah kita laksanakan, kita jalankan seperti itu. Kemudian ini kalau yang majelis Digasmen, nah ini kita alhamdulillah di cabang ini yang meranting itu punya TKAB, punya ABA, Aisyah Bustanul Afal. Ini yang majelis Digas itu pendidikan itu, alhamdulillah kita punya. Jadi dari Banjarnegara itu Banjarnegara yang nggak punya, soalnya punyanya Bu Sulis itu milik pribadi, Ringgi itu milik pribadi. Wiswia direktur. Ya, terus kalau di Jogonegoro ada, Kalinegoro ada, Pasuruhan ada, Liangan ada, Danurjo ada, Sumberjo ada. Kita satu cabang itu ada 7 ranting, kemudian 2 komunitas, ya, komunitas Universitas Muhammadiyah sama komunitas ini SMK Muda, SMK Muhammadiyah 2. Ya, Muda Muhammadiyah 2 kan gitu. Ya, ini kemudian kita punya 1 BSA. Apa itu? Ya, umum itu pada tidak ngerti itu. Itu miliknya cabang, itu singkatan dari Balai Sakinah Aisyah. Nah, jadi Balai Sakinah Aisyah itu nanti juga melibatkan semua ini majelis kan begitu. Ini yang kita tempatkan di Mertoyudan. Jadi di apa ya? Desa apa dusun kan ada desa ya, sama Mertoyudan itu. Di Sakinahnya itu. Nah di situ kegiatannya ya sama dengan kegiatan ranting-ranting ini. Nah, kemudian ini ya juga sudah ada apa itu jobnya masing-masing, programnya masing-masing ya. Kalau yang di ini majelis ekonomi ini kita alhamdulillah bisa kita gerakkan semua ranting. Jadi di tiap-tiap ranting itu kita data ada ini yang punya usaha rumah tangga itu kita bimbing, kita programkan nanti semua untuk punya PIN. RP itu loh, apa itu ya legalitas itu loh dari dinas kan begitu. Itu nanti semuanya akan kita usulkan dan ini besok tanggal 5
itu kita juga mengikuti pelatihan lagi itu PKP itu jadi penyuluhan ketahanan pangan. Nah itu nanti pesertanya dari tiap-tiap cabang ini nanti yang mengikuti pelatihan sampai selesai itu nanti akan mendapatkan sertifikat, dan salah satu kegunaan dari sertifikatnya itu nanti untuk pengajuan PIN tadi. Jadi kalau mau mengajukan ini legalitas tanpa adanya surat ini keterangan sudah pernah mengikuti pelatihan ini nggak bisa. Jadi itu merupakan satu syarat, sehingga nanti kita programkan semua anggota Aisyah yang punya usaha atau UMKM ini nanti kita programkan semuanya mempunyai ini. Jadi istilahnya sudah legal, sudah mendapatkan ini kelegalan dari dinas. Ini yang majelis ekonomi. Di samping itu kita juga mengadakan ini Mbak, jadi kita produksi tapi kita ya harus ini kan kita jual kan gitu. Nah ini kita mengadakan semacam marketplace gitu ya, tapi ini kita di Mertoyudan ini yang jalan baru di Kalinegoro ini. Jadi dengan nama ini apa itu nah, depannya lupa saya, hanya pakai mekar gitu ya. Ketika di kalau yang daerah itu beli kedai, nah ini kedai mekar gitu. Jadi Majelis Ekonomi Kalinegoro gitu. Ini kita buka setiap hari Jumat sampai dengan hari Ahad. Jadi semua yang punya produk itu ditawarkan atau ada kegiatan 3 hari itu. Enggak. Jadi online. Online. Jadi online enggak didasarkan gitu, enggak online. Foto. Iya, betul gitu. Jadi ini secara online, kalau di daerah itu namanya KBBA, Kedai Beli Aisyah. Itu kalau yang PBA itu hanya hari Senin saja. Tapi kalau kita ini 3 hari, jadi dari hari Jumat pagi mulai jam 5 sampai jam 8 malam. Kayaknya lapak, nah ya lapak KBBA. Kalau yang daerah KBBA, kalau yang sini lapak mekar. Nah itu yang programnya Majelis Ekonomi. Kemudian yang programnya apa yang belum Mbak? MKS ya, ya Majelis Kesejahteraan Sosial. Nah ini pekerjaannya ini ya pertama itu programnya ini ya memperhatikan orang-orang yang mestinya mendapatkan perhatian kan begitu, mendapatkan bantuan. Karena apa? Namanya sosial itu tidak hanya besuk kan gitu loh. Biasanya nek ibu-ibu ini nek besuk mulai Majelis Kesejahteraan Sosial, tapi kegiatannya tidak hanya itu. Jadi kegiatannya juga banyak. Dari MKS itu yang satu diantaranya kita juga harus punya data warga, terutama warga Aisyah yang membutuhkan perhatian seperti itu. Kemudian yang berkebutuhan khusus ini kita perhatikan juga, yaitu selain santunan rutin pada bulan Ramadan, bulan Muharram, kemudian kayak kemarin ini dampak COVID itu kita juga ada ini yang apa itu di luar itu.
kita juga memperhatikan ini kita lagi punya program di sini tuh ada anak yang berkebutuhan khusus. Kita tidak tahu siapa orang tuanya, keluarganya nggak tahu. Sampai namanya beliau itu aja kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Sekarang tinggalnya itu di masjid di belakang, ya nempel-nempel di masjid itu, banyak di belakang itu di kamar tempat di situ. Terus gimana hidupnya? Beliau bisa ngamen. Hanya bayar sendiri. iya, hidup sendiri, nggak tahu. Kalau diajak ngomong sudah nggak mau. Diajak ngomong nggak mau, tapi beliau sering suka kalau di kamarnya itu ya suka ngoceh sendiri, teriak-teriak, kayak ada temannya banyak, ketawa-ketawa, gitu. Ini kemarin baru saya koordinasikan sama ini yang menangani itu, Umi Barokah ini selaku ketua 3, tapi juga kita masih mikir kira-kira nanti bisa nggak kalau dimasukkan di itu panti gitu, karena dia sehari-harinya juga jalan terus. Nah, gitu. Kemudian juga ini kita perhatikan anak-anak ini yang apa itu masih usia sekolah, kan gitu. Perhatikan juga anak-anak usia sekolah yang yatim atau yatim piatu. Ini kita juga kita agendakan nanti setiap bulan apa itu kita santuni. Dan ini tadi yang pendidikan tadi ya, selain punya BA tadi, maaf saya kelupaan ini, ada kita ini TPQ. Nah, TPQ tempatnya di sini. Tapi ini selama pandemi ini kemarin saya liburkan. Terus insya Allah ini nanti tanggal 1 November ini nanti mulai saya masukkan. Setiap hari, cuman jadwalnya beda. Jadi karena ada anak usia TK sampai SMP. Jadi kalau dimasukkan satu atau barengan gitu kan nggak mungkin gitu, nanti kurang maksimal gitu. Jadi saya jadwal dalam satu pekan itu masuk 3 hari. 3 hari masuknya. Jadi nanti yang ini usia TK sama apa itu SD sampai SD kelas 3, kemudian yang nanti SD kelas 3 sampai kelas 6, lalu yang SMP. Ada juga kemarin yang SMA yang ikut juga gitu. Dia pengen apa itu untuk bacaan Al-Qur'annya gitu. Terus apalagi Mbak tadi yang belum? Sejarah tentang Aisyah sendiri itu. Oh, gini ya. Nah ini saya mestinya sejarah ya sejarah cabang ya Mbak ya. Iya kan? Iya. Ya, sejarah ini Aisyahnya kan Aisyah cabang ini, bukan Aisyah pusat ya. Iya. Nah, sejarah Aisyah cabang itu berdiri sejak adanya Perumnas ini. Yang dulu-dulu memang sudah pernah ada di daerah Sumberjo. Cuman pada saat itu kurang begitu berjalan gitu loh. Jadi program-programnya itu belum jelas. Nah setelah ini dengan adanya perumahan ini dan dari pusat sendiri kemungkinan dulu programnya belum jelas juga karena saya masuk di sini ini tahun 1980. Ya, saya ini ya 80 itu saya masuk sini, kemudian sudah ada itu dulu masih Busam Hari yang sepuh-sepuh itu jangan tidak kenal ini dari ini Jalan Jogonegoro itu
Nah, kemudian setelah saya masuk di sini, karena saya dulu di Magelang juga sudah ikut di kota, dulu saya sudah ikut kiprah di Aisyah, lalu saya di sini mencari kan begitu, mencari. Ternyata alhamdulillah ini sudah uswatun hasanah. Nah, ini dulu. Yang ini, kemudian almarhumah Bu Muhadi yang masih ada itu sekarang, yang sini itu Bu Rohamah, itu ranting. Kalau PCA-nya itu dulu ada Bu Hidun Sumardi itu dari Sumberjo, ada Bu Sodik, ada Mas An itu ya dulu ini apa itu masih di ikutan mana itu namanya ya, ikut Danu, kan ikut Danu, tapi duluan saya masuknya sama Bu Mas. Nah itu terus sejak saya di sini itu alhamdulillah karena dengan bertambahnya ini warga perumahan ini sehingga bisa hidup gitu loh. Dia lebih bisa hidup, dan itu malah ininya dari daerah sini. Jadi dari Jogonegoro, Kalinegoro gitu. Setelah itu kita berkembang sampai Pasuruan. Jadi dulu itu ya masih dua ini. Jadi dari Mertoyudan sana, sininya itu dulu masih terbatas di Kalinegoro dan Jogonegoro. Ini. Terus kemudian seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya ini, ya lama-lama kita kan kenal lah, kenal orang-orang yang ini, tapi ini Muhammadiyah kan begitulah. Sebelum Muhammadiyah bener ya, wis sekiranya pahamnya kok meh podo lah, langsung kita dekati. Kemudian ini kepengurusannya semakin rapi gitu lah istilahnya. Dulu itu saya di PDA itu dulu ketuanya masih almarhumah Bu Titik Mawarti itu dulu. Beliau orang Bojong Blatak gitu. Kemudian kalau di sini itu dulu yang pertama itu dulu ketuanya Bu Narto itu sudah almarhumah. Kemudian ini kalau yang cabang ini saya kurang ini Mbak. Jadi saya apa itu, begitu saya kiprah itu istilahnya itu dulu ketuanya itu Bu apa ya, saya datang itu masih Bu Smart itu hebatnya dari itu, dari Mertoyudan. Kemudian langsung Bu Uswatun Hasanah. 5 tahun berikutnya itu dulu Bu Uswatun Hasanah. Lalu Bu ini itu ada Bu Narto itu tahun berapa saya lupa, hanya sebentar itu dari dan saya itu. Tapi kita benar-benar bisa hanya berkembang. Ini mulai dari ini Bu Uswatun Hasanah, kemudian Bu Hajah Siti Aliyah itu. Lalu di periode saya ini karena memang dari apa itu daerah programnya memang sudah lebih maju kan begitu. Jadi ketuanya udah berapa tahun? Saya baru mau 1 periode ini. Periode yang kemarin saya di wakil, di ketua 2 gitu. Masa jabatan satu periode itu berapa? 5 tahun pertama. Iya. Jadi periode pertama itu mestinya ini sudah habis, tapi ini kan ditunda lagi 2 tahun loh, sampai 2022. Nanti muktamarnya 2022, berarti nanti pergantiannya mungkin juga itu, tapi saya juga belum tahu karena baru kemarin, baru 2 hari atau 3, tanggal 25 itu hari apa kemarin? Akad ya? Ya yang rencana pelatihan batik di PDM, tapi PDM lagi itu buat apa itu musyawarah. Dengan adanya pengunduran muktamar ini otomatis kita kan harus punya program-program
baru kan gitu, karena mesin programnya kan sudah habis ini Juli ini kan, Juli kemarin itu, tapi ini diundur 2 tahun berarti bikin program yang untuk 2 tahun kan gitu. Jadi kalau urutannya itu dulu dari Bu Narto, kemudian ke Bu Uswatun, terus ke Bu Maria, pertama sebelum Bu Narto itu Bu Hindun Sumardi gitu. Tidak salah itu saya belum sini, tapi saya masih baru gitu. Dan belum bisa pertemuan rutin gitu tuh dulu belum. Gitu. Terus alhamdulillah ya kurun waktu 10 tahun. 10 tahun ini kita alhamdulillah sudah lebih jelas gitu. Jadi jalannya itu sudah istilahnya ada lempeng gitu. Karena juga program-programnya juga sudah jelas gitu. Ini alhamdulillah sudah terhitung lancar begitu. Ini karena saya juga kemarin ngambilnya yang masih muda-muda, jadi saya lah yang paling tua gitu. Saya ngambilnya yang muda-muda sehingga gerakannya itu lebih ini gitu loh, lebih cepat gitu lah, agresif apa gitu ya. Jadi apalagi sekarang juga ada ini yang paling handal itu sekretaris saya, Mbak Umi Kundaifah, Bu Umi Kundaifah yang di SDM ya, di kampus. Tidak tahu, tidak kenal. Alhamdulillah, dan dari ranting-ranting ini memang saya ini bukan berarti saya nggak menganggap orang tua tidak mampu, enggak, cuman memang yang sepuh-sepuh ini sudah ini duluan kan, begini hari bermuhammadiyah ataupun ada kegiatan seperti kemarin paduan suara. Ini karena tempatnya di Mertoyudan ini dibilangnya kok enak gitu loh. Jadi sering kegiatan-kegiatan daerah itu yang ditempatkan di Mertoyudan. Ya, kita punya gedung PKBM yang di Bagongan ini, alhamdulillah subhanallah betul itu wakaf dari ini keluarga di daerah Bagongan situ juga. Dan ini lantai 2 dengan tanah seluas kurang lebih 2000 meter gitu. Dan selesai kita bangun dan sudah untuk kegiatan baik yang dari ranting, cabang maupun daerah. Alhamdulillah istilahnya kalau di Mertoyudan ini tinggal pengelolaannya gitu. Fasilitasnya itu sebetulnya sudah lengkap. Dan pendidikan Muhammadiyah yang paling lengkap di Mertoyudan ya. Yang dari PAUD sampai perguruan tinggi ada di Mertoyudan. Ini kan kampusnya sekarang yang terbesar kan kampus 2. Di kota kan tinggal 2 atau 1 fakultas 2. Yang di kampus 1 3. Oh ya. Tapi gedungnya besar di kampus 2. Nah iya. Karena juga fakultasnya banyak kan di sini. Itu kegiatannya, dan kita istilahnya tidak jalan sendiri karena yang namanya Aisyah itu kan organisasi kolegial kan gitu. Jadi kolektif, jadi tidak sendiri-sendiri, kita bekerja sama dan saling terkait gitu. Ada keterkaitan antara majelis satu dengan majelis yang lain. Oh, kalau susunan pengurus kan nggak perlu bang. Kalau nanti memang diperlukan ya bisa tak kirimi gitu, atau dengan kesini lagi nggak apa-apa.
di organisasi Aisyah cabang sendiri, apa aja kendala yang menghambat program-program itu tidak berjalan? Ada? Kalau kendala sih ada. Kendalanya satu, yang muda-muda itu karyawati gitu loh. Jadi beliau sudah disibukkan dengan tugas. Ya. Nah, kalau yang ini istilahnya punya kesempatan, itu punya waktu, ini sudah pada usia purna gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah kita masih tetap bisa mengkondisikan, karena di tiap-tiap apa itu ranting itu ya kita ambil yang ini muda-muda. Dan ini harapan. Nah, harapan kami dari Aisyah itu ini mahasiswa-mahasiswa karyawati yang ada di Muhammadiyah ini juga kita harapkan nanti yang mahasiswa ini setelah lulus ya iya gitu loh, iya jadi penerus mengamalkan ilmunya yang ini masalah kemuhammadiyaan. Enggak masalah Mbak, sekalipun lingkungan penjenengan itu bukan Muhammadiyah, itu enggak jadi masalah. Justru sekarang itu beliau-beliau itu malah sampai asisten saya, asisten rumah tangga ini aja hilang Mbak. Beliau orang dari Jemberangan sana. Bu, nah Aisyah niku jenengan niku nek kegiatan mawon nggih. Nek muslimah niku kok mboten tahu enten ngeten-ngeten iki niku. Tapi saya ya mengalami, sekalipun beliau itu Bu RT, tapi yang namanya di kampung kan begitu ya. Saya juga mungkin sampai anda semua ngerti. Nggih mboten enten sing ngejaki, mboten enten sing ngapain. Anu ngoten niku kok, ya paling ning bidaan pengajian. Kok jenengan ki sing pelatihan iki, sing pelatihan iki, sing kegiatan iki, kegiatan iku. Nah, alhamdulillah. Jadi sudah inilah ternyata beliau-beliau itu sekalipun bertolak belakang tapi memperhatikan kita gitu. Ternyata memperhatikan kita. Ini kami kalau yang khususnya di sini kami juga memberdayakan khususnya di Alinegoro, umumnya ya di Kecamatan Martoyudan. Ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus. Jadi ada Pak Mas Robi segala itu tahun jenengan pada kenal ya itu. Jadi ada yang karyawan, karyawati banyak, dosen ini seperti Bu Buniatun, ya Bu Tiwi itu ibunya Danurjo. Kemudian kalau Bu Umi Kudhaifah itu ibunya Diangan. Ini jadi kita ya harus ini Mbak, selalu ini koordinasi dengan amal usaha itu siapa yang ada di ini. Kemudian ini mahasiswa-mahasiswa yang dari UMM itu juga kita ini, kalau itu malah lebih efektif lewatnya ranting kan gitu. Lewatnya kan ranting kan, beliau di ini terus ranting lah tinggalnya kan gitu. Iya ini jadi saya tinggal ini kan, taruhlah kalau di Kalinegoro asbes sama batako kan begitu ya, yang sana asbes yang sini batako. Nah itu tinggal ini aja majelis kader kan gitu Pak, enggak majelis kadernya. Jadi kita harus memfungsikan ini yang majelis itu apa tugasnya, apa tugasnya juga yang ustaz itu kan langsung pada bikin program masing-masing dari tiap-tiap ini majelis gitu. Jadi kita berdayakan, kalau tidak gitu tidak mungkin bisa jalan Mbak, memang tuannya tak pernah pelaku. Jadi kita harus memberdayakan ini
anggota kita majelis-majelis kita. Ya juga sudah ada ini yang karyawati muda-muda, ada Mbak Rina, ada Mbak Gading yang apa ya bahasa Inggris itu ya. Dapat satu. Ya, Di LPM aja. mungkin ya. Satu gasnya beliau nggak paham itu banyak itu katanya nggak pakai bahasa Inggris cuman gitu. Apa pengembangan penelitian apa nggak ada, begitu paham gitu. Ya, jadi seperti itu kita bisa bergerak, kita bisa maju. Ini berkat kerjasama dan pemahaman, kesepahaman. Kita jadikan pengurus kalau tidak paham apa tugasnya ya nggak bisa jalan kan. Nah, gitu. Jadi kita mau bekerja itu juga harus tahu apa yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan kan yang nomor satu itu. Nah, saya itu sebetulnya sudah ini gitu. Ya saya tak PAW, saya kan gitu. Nggak ada Bu Aisyah PAW, yang ada PAW itu cuma di DPR kan gitu. Nah kita kan ketua itu tidak hanya satu, nah, ketua itu kan 3. Nah, ketua 1, ketua 2, ketua 3. Istilahnya kan bukan wakil, ketua 1, 2, 3. Jadi tinggal ini kan memberikan tugasnya sekarang dengan yang ada di depan. Nggak mau, udah selesai, diselesaikan dulu sekalian. Satu sudah tua, sudah banyak lupa, sudah gampang capek. Nah, gitu. Nanti alhamdulillah punya saudara-saudara ini pengurusan itu giat-giat gitu. Jadi sedikit gitu lah. Ya kalau kendala itu juga ada. Ya itu tadi Mbak, kendalanya yang muda-muda ini masih pada aktif kerja. Jadi susah bagi waktunya ya. Ya, Jadi susah bagi waktunya. ya kalau nggak hari libur kan gitu tuh Mbak. Iya. Karena sekarang PNS itu jamnya kan juga sampai sore Pak. Apalagi yang malah ini yang kayak swasta itu kan ngatur sendiri lah. Iya. Nah, jadi waktunya tak terbatas gitu. Jadi itu ya salah satu kendala, tapi alhamdulillah bisa kita atasi ya dengan ini. Mungkin kita ngadakan kegiatan itu di hari libur, namanya hari Ahad kan itu, tapi biasanya hari Ahad itu yang gitu. Jadi kendala-kendalanya seperti itu gitu. Istilahnya kadang-kadang kita itu rebutan waktu kan, tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Jadi dari ini dan alhamdulillah juga dari pimpinan daerah Mertoyudan ini memang dianggap apa ya, PCA yang paling ini gitu loh, karena semi kota gitu loh. Jadi Mertoyudan itu dianggap semi kota kan gitu. Dan juga ini katanya Terima kasih Bu. Semua pertanyaan-pertanyaan kami sudah dijawab oleh Ibu. Jika ada kesalahan atau tutur kata, mohon maaf ya Bu. begitu pula saya di dalam menyampaikan informasi pastilah ini banyak kekurangannya. Saya juga mohon permaafkan juga apabila yang saya sampaikan keliru atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sama dosennya. Nah, nanti direvisi sendiri. Iya Bu. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih silaturahminya ya.